Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, pengurus DKM serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Semoga sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita tidak melanjutkan bedah buku matematika terlebih dahulu. Di bulan ini ada momentum yang luar biasa, yaitu pergantian tahun Hijriah dari 1444 Hijriah menjadi sekarang sudah di 1445 Hijriah, dan sekarang sudah di akhir bulan Muharram. Karena itu, izinkan saya menyampaikan tema motivasi dan inspirasi Islami. Jadikan tahun baru Hijriah momentum hijrah hati menuju perbaikan diri. Jadi sorry, ini judulnya saya ganti yang lebih sebentar. Jadi ini oke, yang ini yang untuk di Al-Muhajirin udah saya siapkan. Jadikan tahun baru Hijrah momentum merevolusi pola hidup menuju perbaikan diri. Yang pertama harus kita ketahui bahwa tanpa disadari secara fitrah kita semua, manusia itu ingin selalu berubah. Contoh, yang sudah kaya kalau boleh ingin menjadi kaya, betul nggak? Yang sudah sehat ingin semakin sehat. Yang sudah apa lagi? Ya, punya kedudukan tinggi ingin lebih tinggi lagi. Itu sifat manusia, ingin selalu berubah. Dan yang menarik adalah perubahan-perubahan itu sering menunggu momentum, tidak selamanya, tapi banyak di antara kita nunggu perubahan, nunggu ada momen yang tepat. Contoh, nanti deh kalau saya sudah pensiun, saya akan rajin ke masjid. Pernah dengar itu? Berarti apa? Pensiun dijadikan momentum perubahan dia yang tadinya nggak rajin ke masjid, ingin menjadi rajin ke masjid. Atau mungkin berkataan ini, nanti deh kalau saya pulang haji, saya akan rajin ibadah. Ada ungkapan itu? Artinya apa? Dia ingin menjadikan momentum pulang haji dia sebagai momen untuk perubahan dia rajin ibadah. Nah, alhamdulillah sekarang dengan izin Allah kita ada momentum yang luar biasa, yaitu pergantian tahun. Di mana maknanya pergantian tahun bagi kita adalah tanpa disadari jatah hidup kita sudah berkurang. Karena itu wajar dong kalau ini dijadikan momentum perubahan diri, gitu kan. Baik, untuk apa? Untuk merevolusi pola hidup kita. Nah,
Kalau ditanya mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita, jawabannya adalah karena pola hidup kita rancangan takdir kita. Ini sebenarnya di buku saya yang ketiga, buku Revolusi Pola Hidup, ini ada di halaman 2. Jadi kalau tanya kenapa kita semua perlu merevolusi pola hidup kita, jawabannya satu, karena pola hidup kita rancangan takdir kita. Jadi kalau kita ingin merubah takdir kita, dalam tanda petik, yang dirubah pertama pola hidup kita. Lalu muncul pertanyaan, biar nggak mengganggu kita, kan takdir nggak bisa dirubah, kan gitu ya? Nah ternyata tidak demikian. Takdir dibagi menjadi 3. Pertama, takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh yang paling gampang, kita terlahir dari ibu kita, nggak bisa dirubah. Matahari terbit dari timur, kecuali nanti menjelang kiamat dari barat. Tapi secara umum tidak bisa dirubah. Kita mati di mana, dikubur di mana, itu takdir yang nggak bisa dirubah. Sedikit jumlahnya. Karena itu, mohon maaf kalau karena takdir nggak bisa dirubah, kalau di antara kita, misalkan saja ini contoh, terlahir dari ibu yang, mohon maaf, belum soleh, ibu kita, nggak bisa menyesal kita, karena itu nggak bisa dirubah. Kita terlahir dari ibu yang miskin, nggak perlu menyesal, nggak bisa dirubah itu. Tapi menyesalah ketika kita mati dalam keadaan tidak soleh. Karena ada waktu rentang yang kita bisa memilih untuk berusaha menjadi soleh. Jadi kita terlahir dari ibu, nggak bisa dipilih. Takdir yang nggak bisa dipilih, nggak bisa dirubah. Yang kedua, ada takdir tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Ini sering kita sampaikan di sini untuk diingat kembali. Ada takdir nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Apa contohnya? Sakit. Sakit ketika datang kepada kita, siapapun termasuk Pak Dokter gitu kan, tetap nggak bisa menghindari karena itu udah takdir. Kabar baiknya, kalaupun sakit, ketika datang nggak bisa dihindari kepada siapapun, sakit bisa dikelola oleh kita. Caranya gimana? Kelola sakit dalam tanda petik sebagai ujian, sebagai musibah, ubah musibah atau ujian jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Ubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Caranya gimana mengubah sakit dalam tanda petik sebagai musibah atau ujian bagi kita jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang? Hal yang harus dilakukan pertama, ketika sakit harus sampai kepada kita, mutlak nggak bisa ditawar, ridho. Nggak ada lagi. Kenapa jawabannya? Secara awam, kenapa harus ridho ketika nerima sakit? Ridho nggak ridho sudah sakit. Emang kalau nggak ridho terus jadi sembuh? Kabar baiknya kalau kita ridho mendatangkan keridhaan Allah, kalau kita nggak ridho, murka, mendapat kemurkaan Allah, itu masalahnya. Jadi kalau yang satu mendatangkan rahmat, yang satu mendatangkan murka. Maka pilihannya ketika sakit datang, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, kelola. Dengan apa? Pertama, ridho. Dengan ridho berarti kita akan siap mengubah musibah kita, ujian kita jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Setelah ridho apa? Setelah ridho kita tahu bahwasanya orang yang sakit dengan menerima sakitnya ridho, doanya makbul. Maka mumpung sakit, banyak-banyak berdoa. Saking makbulnya doanya orang sakit, Rasul nyuruh kita, kalau kita besuk orang yang sakit, di samping kita mendoakan dia, sebelum pulang minta doa si sakit. Suruh doakan kita. Kenapa? Doanya orang sakit makbulnya seperti doa malaikat. Coba yang ganti. Ini yang disebut mengubah musibah jangka pendek atau ujian jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Yuk kita bikin analog. Sekarang ini di antara kita ada yang punya travel, kita tahu untuk sekedar ingin doanya makbul, salah satu upayanya biasanya berangkat umroh. Nah, berangkat umroh berapa? Saya kira sekarang jarang di bawah 30 juta. Anggaplah 35 juta lah yang standar itu kan.
Kita mau berangkat umroh 35 juta, ngeluarkan waktu 35 juta dengan harapan berangkat umroh, kemudian berdoa di Multazam sana di depan Ka'bah, di Maqam Ibrahim, di Hijri Ismail, tempat tamu mustajab lah, di Sofa Marwah, atau kalau di Madinah di Raudhah. Nah, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, nggak perlu mengeluarkan 35 juta untuk umroh. Doanya sudah makbul. Coba bayangkan, ketika sakit langsung kita mohon ampun kepada Allah, berdoa minta diampuni dosanya. Yang kedua, minta dijauhkan api neraka. Yang ketiga, minta masuk surga, minta ridhonya, minta rahmatnya, urusan akhirat semua. Amin. Karena doanya seperti doa malaikat, kalau kita benar-benar ridho, dikabul. Lalu minta urusan dunia, minta agar anak-anak soleh soleha, rezekinya lancar, anak-anak yang kuliah cepat selesai dan cepat dapat kerja. Terus minta ekonomi tambah baik, rumah tangga makin sakinah, dikabul. Masya Allah, sakitnya nggak lama, pahit-pahitnya sakit, meninggal. Tapi betapa indahnya meninggal dalam keadaan ridho, dosanya diampuni, dibukakan pintu surga oleh Allah karena dia minta surga tadi. Yang ditinggal hidupnya bahagia karena dengan doa kita. Masya Allah, ini yang disebut takdir. Tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Karena itu kreatiflah kita. Ketika sakit, jangan lihat ini sesuatu yang tidak mengenakan. Ini dia peluang. Sakit nggak enak, ujian, diubah sekarang. Ubah ujian, musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Oke, yang kedua. Yang ketiga, ada takdir yang 100% dalam tanda petik, karena hidup nggak mutlak, diserahkan kepada manusia. Dalam bahasa motivasi sering dikatakan, hidup adalah pilihan. Kalau tanya, kaya takdir bukan? Takdir. Miskin? Takdir juga. Kalau boleh milih, takdir kaya apa takdir miskin? Takdir kaya. Sehat, takdir. Sakit, takdir. Kalau boleh milih, takdir sehat apa sakit? Sehat. Nah, inilah hidup adalah pilihan. Baik. Nah, ini yang kita yang menjadi momentum di tahun baru ini, kita akan mengubah yang takdir ini. Yang takdir hidup adalah pilihan. Nah, yang sering kali kita lupakan bahwa nasib kita hari ini, apapun kondisinya saya dan Bapak Ibu sekalian, nasib hari ini adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Nasib kita hari ini. Tanya kepada sekarang yang menjadi dokter, Pak Dokter, ditanya, kenapa sekarang Bapak menjadi dokter? Sebelumnya milih fakultas kedokteran, jadilah dokter. Maka masing-masing keahlian profesi apapun sekarang pilihan sebelumnya. Nah, suatu hari ada orang sampaikan kepada saya, Pak Rahmat, saya setahun lagi pensiun, Pak. Saya bertanya, kenapa Bapak pensiun? Kan sudah 60 tahun. Ah, bukan. Bapak pensiun karena sebelumnya Bapak pilih jadi pegawai. Benar nggak? Nah, kalau nggak jadi pegawai pensiun nggak? Enggak, jadi dia pensiun karena pilihan sebelumnya menjadi pegawai, kan gitu. Nah, sekarang nih contoh, kenapa Bapak sekarang ada di sini? Bapak milih sebelumnya bangun, sebelum subuh berangkat ke masjid. Pertanyaan saya, apakah semua orang pagi ini bangun untuk sholat subuh? Tidak, pilihan dia milih tidur. Apakah yang bangun kemudian semuanya berangkat ke masjid? Tidak, mereka sholat di rumah subuh. Apakah yang sholat di masjid semuanya memilih untuk ikut kajian? Tidak. Pilihan. Pilihan hari ini, nasib hari ini, pilihan sebelumnya. Jadi kalau sekarang Pak Rahmat nulis buku lah gitu, ada 7 buku, 6 yang sudah terbit, 7 dalam proses. Kenapa Pak Rahmat punya buku sekarang? Sebelumnya memilih menulis. Kalau nggak menulis ada buku nggak? Ya nggak ada. Oke? Dan kalau nasib hari ini hasil pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan, maka kabar baiknya untuk kita, nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang yang kita putuskan. Jadi kita kan akan mengubah yang akan datang. Yang lalu sudah menjadi takdir, nggak bisa dirubah yang lalu. Kini kita bicara yang sekarang dan yang akan datang. Diikhtiarkan yang akan datang, berubah kita. Nah, ternyata untuk mengubah yang akan datang, pertama kita ingin berubah nasib kita lebih baik. Berarti apa?
nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang yang kita putuskan. Yuk bikin simulasi ya, tapi dipatuhi. Bener nggak teori ini, nasib kita hari ini pilihan yang lalu, nasib kita yang akan datang pilihan sekarang? Saya tes sekarang. Apakah semua jamaah di sini hafal 3 juz Al-Quran? Tidak. Oke, mudah-mudahan sih nggak benar ya pertanyaan saya. Misalkan benar kita nggak hafal 30 juz, kalau ditanya Bapak jujur, kenapa Bapak tidak hafal 30 juz Al-Quran sekarang? Sebelumnya nggak milih menghafal, udahlah nggak usah panjang-panjang. Alasannya sibuk lah, inilah. Kita tidak memilih menghafal, itu aja kok. Nah kalau begitu, sekarang rubah. Saya ingin hafal Quran, ubah pilihannya. Tes begini. Sekarang tanggal berapa ya Pak? Punten saya. 13 Agustus. Sepakati ya. Tanggal 13 Agustus 2023 jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin Pelindo 2 memutuskan pilihan baru. Mulai pagi hari ini setiap hari kita menghafal 1 baris, enggak 1 halaman, 1 baris. Dah, terserah milih surat aja, pokoknya 1 baris aja. Hari ini mulai. Besok tanggal 14 1 baris lagi, tanggal 15 1 baris, nanti insya Allah pasti rumus ini akan terjadi bahwa pilihan hari ini akan menentukan nasib kita yang akan datang. Buktikan, kalau betul hari ini kita memilih, memutuskan setiap hari mulai hari ini saya menghafal 1 baris, insya Allah pasti tanggal 13 September 2023 kita semua sudah berubah nasib menjadi hafid 1 lembar. Boleh di sini adakan wisuda hafiz 1 lembar untuk jamaah sholat subuh Al-Muhajirin. Keren kan, di wisuda gitu kan nama ustadz gitu kan. Nah kenapa tanggal 13 September 2023 kita sudah berubah nasib menjadi hafiz 1 lembar? Begini, kalau 1 hari 1 baris, 1 halaman itu cuma 15 baris halaman, Quran standar ya. Kalau yang di pesantren itu hafal gitu ya, standarnya gitu. 1 halaman 15 baris. Bolak-balik 30 baris 1 lembar. Berubah nggak nasib kita? Berubah. Yuk terusin. Ini kan 1 bulan 1 lembar. 1 juz cuma 10 lembar. Berarti 13 Agustus 2024 wisuda di sini kita semua udah hafiz 1 juz. Kenapa? 10 bulan udah 10 lembar, udah 1 juz. 2 bulannya itu murojaah ulang-ulang sampai mutqin kita. Rubah nggak nasibnya? Kenapa rubah nasib? Insya Allah Ta'ala kalau diambil keputusan sekarang, karena kita ngambil keputusan yang berbeda. Sepakat dulu ini. Berarti teori ini bisa benar kan? Oke, kalau gitu. Nggak percaya dipraktekkan ke yang lain. Bapak mulai hari nabung tiap hari nggak usah banyak. 1 juta aja tiap hari. Maka setahun yang akan datang nasib Bapak sudah berubah, punya tabungan 360 juta. Udah bisa beli apa ya? Kalau di sini rumah sih nggak dapat ya. Ya mungkin dapat mobil-mobil murah meriah lah gitu kan. Sudah berubah. Nah, ini jadi kalau gitu saya ulang lagi. Kaitannya dengan hidup adalah pilihan. Nasib kita hari ini hasil pilihan yang lalu. Nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang yang kita putuskan. Oke, menarik. Nah, mengapa tahun baru Hijriyah dikaitkan dengan merevolusi pola hidup? Kan pasti ada hubungannya. Karena hijrah menggambarkan perjuangan menyelamatkan akidah. Artinya masa depan kita harus dihadapi dengan perjuangan dan optimis. Jadi ketika sahabat Umar bin Khattab, ini kan pergantian penetapan tahun baru Hijrah baru diadakan ketika Khalifah Umar. Setelah mendapatkan masukan dari sahabat yang lain, Ali, Utsman, kapan nih tahun baru Islam dimulai? Kan kita belum punya tahun baru. Ya, makanya zaman Nabi kan ketika ditanya kapan Nabi Muhammad lahir, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, karena belum ada apa?
tahun baru. Maka baru Khalifah Umar bin Khattab ditentukanlah punya tahun baru. Pertanyaannya kemudian, kenapa tahun baru Islam gak diawali dari lahirnya Nabi, dari wafatnya Nabi, atau dari peperangan yang dilakukan Nabi, peperangan yang dimenangkan Nabi? Tidak seperti tahun baru Masehi yang diawali dari lahirnya Nabi Isa. Ya, kalau tahun baru Masehi diawali dari lahirnya Nabi Isa, karena ketika Nabi Isa lahir banyak keistimewaan. Di antaranya Nabi Isa bisa bicara dari bayi. Ya, itu di antaranya. Belum lagi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Tetapi ketika Nabi Muhammad lahir secara umum, biasa aja bersama Nabi Muhammad lahir, di belahan dunia lain juga ada bayi lahir. Artinya tidak istimewa secara umum. Karena itu Umar atas usulan beberapa sahabat, usulan Ali, usulan Utsman, ditetapkanlah tahun baru Islam dari hijrahnya Nabi. Karena apa? Hijrah menggambarkan apa? Perjuangan menyelamatkan akidah. Artinya untuk berubah itu menyongsong masa depan harus dihadapi dengan dua, perjuangan dan optimis. Catat tuh, berjuang dan optimis. Bapak nggak percaya? Untuk sekedar bisa sholat subuh di masjid, kalau nggak berjuang dan optimis nggak sampai, Pak. Berat ngelawan selimut itu, Pak. Jangan dikira itu kalah lagi kita kan berjuang, Pak. Sudah bangun berat, Pak, melangkah ke masjid, Pak, walaupun cuma 300 meter, Pak, dari rumah. Masih ringanan berangkat ke pasar kita, Pak. Berjuang, optimis bisa gitu. Yang nggak berjuang ya sampai di sini. Ini contoh yang paling pendek. Oke, nah kemudian kenapa saat ini yang kita kelola begini? Waktu kan ada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu tidak bisa diubah. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, udah menjadi takdir. Hari ini kita diberi kesempatan nih, saya dan Bapak. Kenapa kita diberi kesempatan untuk bisa mengubah, mengelola? Kita bisa mengelola dengan apa yang kita miliki. Kita masih punya akal, punya anggota tubuh yang lengkap. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita masih mendapatkan waktu. Coba tadi kan sebelum subuh ada juga di antara manusia yang meninggal dunia. Secara fisik lengkap dia, tapi udah nggak ada waktu untuk dia hidup, nggak bisa ngubah. Hari ini kenapa kita bisa mengelola diri kita untuk bisa berubah? Karena dua dimiliki. Kita bisa punya modal anggota tubuh serta akal dan sebagainya. Yang kedua masih punya waktu. Nah, untuk yang akan datang dengan mengelola yang sekarang ini, untuk apa? Menyosong hari esok, mengikhtiarkan. Ya, hari esok kita diberi kesempatan mengubah dan memperbaiki. Mengubah dan memperbaiki, karena hakikat manusia ingin selalu berubah. Nah, kita ingin mengubah dan memperbaiki. Dengan cara apa mengubah dengan memperbaiki? Dengan cara menciptakan pola baru atau mengubah pola lama. Kenapa sih untuk memperbaiki harus dengan mengubah pola lama atau menciptakan pola baru? Rumusnya sangat sederhana. Sebab dengan pola yang sama hasilnya sama. Kan kita ingin berubah tadi, ingin lebih baik. Kalau kita ingin berubah, lakukan cara yang berbeda, lakukan pola yang berbeda. Yuk kita tes. Nih, kalau ada Pak Dokter di sini. Misalnya dokter kedatangan pasien. Pak Dokter, saya sakit perut, dicek, didiagnosis. Oh benar Bapak asam lambungnya naik, bla bla bla, Bapak kena mah. Oke Pak, oke. Terus dia nulis resep, ini obatnya diminum sebelum makan, ini setelah makan. Tapi jangan lupa ya Pak, biar cepat sembuh, Bapak rubah pola makannya. Jangan makan yang asam, yang pedas, jangan minum kopi, makannya teratur. Oke, si pasien ini bandel. Oke, dia ambil obatnya, diminum seperti saran dokter, tapi dia nggak ngerubah pola makan. Tetap makan bakso sambelnya 3 sendok. Pagi-pagi apalagi somai, pakai sambel lagi misalkan, terus aja. Ya, terus masih minum kopi sehari nggak banyak-banyak 3 kali, pagi, siang, sore, gitu kan? Pertanyaan saya, kira-kira walaupun pasien tadi minum obat tapi nggak ngerubah pola, sembuh nggak? Nggak. Artinya apa? Dia datang ke dokter kan ingin ada perubahan. Tadinya sakit ingin sembuh, berarti ada perubahan. Lalu syarat berubah kan merubah pola. Dia nggak ngerubah pola. Karena pola yang sama menghasilkan hasil yang
sama. Ini rumusnya. Kalau begitu hidup kita sederhana. Kita ingin berubah hidup kita, nggak bisa dong dengan pola yang sama menghasilkan hasil berbeda. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda, lakukan pola yang berbeda. Yuk ke usaha deh biar gampang. Kita punya usaha misalkan, punya toko lah paling gampang. Kita punya toko, untungnya setiap bulan 3 juta misalkan. Tiba-tiba kita setelah mendengar motivasi ingin berubah, saya ingin berubah deh. Mulai bulan September, Oktober saya ingin penghasilan saya 30 juta. Tapi yang dia lakukan sama, produknya sama, jam kerjanya sama, buka jam 8, tutup jam 4 sore. Cara melayani sama, produk sama, cara melayani sama, tempat sama. Dari 3 juta ingin 30 juta, mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena apa? Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Kalau melakukan cara yang sama, hasilnya sama. Lalu bagaimana biar saya bisa sampai 30 juta? Rubah dong caranya. Kalau kemarin cuma offline, sekarang di online kan. Kemarin nggak ada promo, sekarang ada promo. Kemarin produknya 7, sekarang 15. Kemarin belum ada cabang, sekarang ada cabang. Bisa terima nih ya? Kenapa? Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Gitu. Makanya cenderung kan kita kalau ikut motivasi kesehatan lah, ekonomi, selalu merubah pola biar berubah hasilnya. Oke, ini sepakat ya. Jadi kalau tanya kenapa kita harus merevolusi pola hidup kita? Kenapa kita harus memperbaiki atau mengubah pola? Karena pola yang sama hanya menghasilkan hasil yang sama. Kalau ingin hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Udah tahu sholat kita seperti ini, tidak tahu terjemahan bacaan kita, tidak tumakninah, tapi ingin khusyuk, nggak ngubah cara, nggak bisa. Ubah cara dong. Kalau kemarin datang langsung, sekarang qobliyah dulu, wudu dulu, baca sekarang begitu Allahu Akbar diresapi betul. Kemudian kita baca Fatihah, nggak usah buru-buru, seakan-akan dialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nunggu jawab Allah seakan-akan hambaku memujiku, Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyayangiku, menyanjungku, gitu kan? Dan seterusnya. Rubah cara untuk hasil berbeda. Oke, sekarang mari kita ke aplikasi. Betul nggak contoh ini dilakukan Rasul? Ingat sejarahnya, kenapa Rasul harus hijrah? Keadaan di Mekah udah nggak kondusif, dakwah Rasul dihadang, bahkan malam itu Rasul dieksekusi, harus dibunuh. Masa nggak hijrah? Ngubah nasib dong. Saya ingin selamat, saya ingin dakwah ini tetap berjalan. Kalau tetap di Mekah habis. Kenapa? Dihabisi oleh orang kafir. Maka dia memutuskan untuk hijrah. Sementara sahabat sudah hijrah setelah dengar kabar bahwa orang-orang kafir sudah semakin ganas, gitu kan? Sahabat sebagian hijrah, Rasul nunggu perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun perintah hijrah, lihat tahapannya, Pak, biar tahu apa yang berbeda dari biasanya. Dan apa yang kita lakukan kalau kita mau hijrah berubah ingin lebih baik. Lihat sini. Tahapan hijrah Rasul. Saya menghitung di beberapa buku, minimal ada 12 langkah untuk berubah, Pak. Pertama, begitu Rasul mendapat perintah hijrah dari Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak ke kediaman Abu Bakar, menyepakati tahapan hijrah di siang hari. Karena siang hari itu panas sehingga sepi orang-orang di rumah. Rasul keluar ke rumah Abu Bakar, musyawarah. Abu Bakar, kita udah saatnya berangkat nih hijrah. Tahapannya apa? Yang kedua, nanti sepakat itu nanti malam, karena udah dengar kabar rumah Rasul mau dikepung sama orang kafir, dibikin strategi. Ali suruh tidur di kamarnya Rasul dengan selimut Rasul. Yang ketiga, tengah malam Rasul keluar menuju rumah Abu Bakar. Karena memang tiap malam Rasul sholat malam, orang kafir tahu. Nah, kita lihat. Tengah malam sebelum Nabi meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi SAW dan siap membunuhnya jika keluar.
untuk meninggalkan rumah. Pada saat itulah turun Jibril membawa wahyu surat Yasin, surat ke-36 ayat 9. Insyaallah kita semua hafal. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Nabi SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas. Jadi sebelum berangkat membaca tadi, ya, kemudian ditiup, sebagian mengatakan ditiup di atas debu, disebarkan. Orang kafir yang lagi berjaga tidur semua sekejap. Begitu tidur, Rasul keluar ke rumah Abu Bakar, ya. Nah begitu terjaga, oh tidur ya, dikira cuma dia yang tidur, diintip, oh masih tidur Rasul. Padahal yang tidur sekarang siapa? Ali. Oke. Dari rumah Abu Bakar, keduanya keluar melalui pintu kecil belakang langsung menuju Gua Sur. Jadi nggak pakai pintu yang depan, takut ketahuan. Pintu belakang, itu yang keempat. Yang kelima, memilih jalan berlawanan. Jadi kurang lebih kalau saya mau ke Bekasi, seharusnya pasti keluar jalan apa tadi? Saya seharusnya ke kiri, saya ke kanan dulu, muter lewat tol baru, kan sama juga Bekasi kan? Untuk apa? Mengecoh. Jadi bukan jalan yang biasa, yang berlawanan gitu ya, kurang lebih begitu. Yang kelima. Yang keenam, berjalan dengan bertumpu kepada ujung kaki agar jejak langkahnya tidak nampak. Apa? Berjalan di ujung kaki. Jinjit. Nah, nanti Bapak nyoba pulang dari sini ke rumah jinjit semua. Nah, ya. Bapak Ibu yang sudah umroh, insya Allah mudah-mudahan mengingatkan ya. Kalau yang belum, saya ingatkan, nanti kalau umroh biar tahu di mana posisi rumah Nabi dan rumah Abu Bakar nggak jauh. Jadi kalau Bapak cari Zam-Zam Tower, terus Bapak berdiri ngadap ke Masjidil Haram, sebelah kanan Bapak jalan lurus saja kira-kira berapa ratus, 300 meter lah kurang lebih. Di situ ada perpustakaan, itu rumah Nabi. Di situ nggak jauh dari itu adalah rumah Abu Bakar. Dari situ sampai ke Gua Sur. Kemarin waktu bulan Februari saya beranak bersama anak, saya bawa ke bawah Bukit Sur karena setiap saya ngajak teman atau siapapun yang umroh dengan saya selalu ajak untuk apa? Menapak tilas bagaimana perjuangan Nabi. Coba lihat dari sana sampai ke sini Rasul jinjit, bayangin aja. Pakai mobil 1 jam, Bapak jinjit Pak. Dalam rangka apa? Strategi biar nggak mudah dibaca tapak kakinya. Oke. Sampai di Gua Sur, Abu Bakar sama Rasul bukan langsung masuk, tapi Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua. Untuk apa? Membersihkan. Ini gua nggak pernah ada manusia masuk. Dibersihkan, ternyata banyak lubang-lubang. Setiap ada lubang disobekkan, Abu Bakar ditutup, ada lubang tutup, gitu kan? Sudah habis kainnya, Rasul udah ngantuk, udah capek karena perjalanan jauh, jinjit pula. Tinggal 1 lubang, kainnya habis. Sudahlah Rasul masuk aja. Abu Bakar duduk, Rasul tidur di bangkuan Abu Bakar saking lelahnya perjalanan yang luar biasa. Lubang yang satu tadi bahaya, kata Abu Bakar, ini bahaya takut keluar ular atau apa. Ditutuplah pakai telapak kaki Abu Bakar, dan benar juga baru ditutup pakai telapak kaki Abu Bakar digigit binatang yang berbisa. Racunnya menjalar ke seluruh tubuh sampai ke jantung dia, sehingga Abu Bakar gemetar mau menjerit, takut Rasul bangun. Lari nggak kuat, nahan tangis, keluarlah air mata, jatuh air matanya tadi di pipi Rasul. Rasul bangun, ya Abu Bakar ada apa? Kok diterangkan begini begitu, langsung ada mujizat, telapak Abu Bakar diludahi apa diusap, sembuh. Ini nggak main-main perjuangan. Ini yang ke-7. Apakah hanya mereka berdua? Tidak melibatkan orang lain sebuah perjuangan. Gak mungkin kita nggak berjamaah. Gak mungkin kita nggak berjamaah. Ngurus masjid ini harus berjamaah, ngurus sekolah harus berjamaah, ngurus bisnis harus berjamaah. Lihat, untuk berubah nggak mungkin sendiri. Lihat, Rasul setelah ada di gua berdua dengan Abu Bakar, bukan sendiri berdua, melibatkan anaknya Abu Bakar, diantaranya Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas sebagai intelijen, pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy, dan melaporkannya setiap malam ke Gua Sur.
Ingat, zaman itu belum ada WA. Abu Bakar, anaknya Abdullah bin Abu Bakar, kalau siang sampai tengah malam di Mekah, dengar info. Ada informasi apa nih gerakan orang kafir? Tengah malam dia berangkat ke Gua Sur, menyampaikan informasi tentang gerakan orang kafir, sampai tahu bahwasanya ada sayembara yang disampaikan orang kafir. Apa sayembaranya? Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan mati atau hidup, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Bapak Ibu, jangan bayangkan harga onta sekarang. Bayangkan saat itu onta kendaraan terbaik, nggak ada yang lebih baik, paling besar, paling mewah. Kalau sekarang gambaran yang paling gampang di Indonesia, kalau kendaraan paling bagus adalah Mercy sekarang yang standar 1 miliar, berarti ada sayembara siapa yang bisa nangkap Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, 100 miliar. Gimana kira-kira? Bergerak nggak orang kafir? Bergerak semua, ingin merubah nasib toh, untuk mencari Nabi Muhammad. Ini nggak main-main, persembunyiannya digerakkan seluruh Mekah, orang bergerak. Apanya itu? Tidak, Asma binti Abi Bakar, putri Nabi Muhammad, bertugas sebagai pemasok logistik, Pak. Tiap hari, tiap malam dia datang, biar nggak ketahuan orang, datang ke Gua Sur untuk apa? Ngasih susu, ngasih daging, ngasih makanan. Coba, dimasak di Mekah, udah jadi, kirim ke Gua Sur. Kan waktu itu belum ada GoFood. Bapak jangan nebain sekarang, tinggal WA aja gitu kan, GoFood gitu kan. Kalau sekarang, hari itu, artinya apa? Sebuah perjuangan itu melibatkan banyak pihak. Ada intelijen, ada pemasok logistik, ada juga apa? Setiap kali tadi Abdullah bin Abu Bakar pulang dari Gua Sur kembali ke Mekah, itu diikuti oleh Abdullah bin diikutin oleh Amir bin Fuhairah dengan menggiring kambingnya untuk menghapus jejak. Masih terlibat lagi orang lain. Jadi apa? Agar bekas kambingnya itu bekas jejak orangnya kehilang jejak oleh apa? Oleh bekas kambing. Bagaimana rapihnya gitu loh. Ke-11, menuju ke Madinah dengan menempuh jalur pantai pesisir, bukan pantai biasa. Kalau Bapak mau ke Cikampek misalkan, Bapak bukan pakai jalur tol, Bapak jalur biasa. Cuma ya, Bapak tahu kira-kira Mekah Madinah zaman itu kayak apa? Sekarang aja Mekah Madinah nih Pak, pakai bis, sopirnya orang Arab, itu 5 jam. Bapak udah pernah lihat sopirnya orang Arab gimana ketika bawa mobil? Sekali-kali Bapak naik taksi, tengah malam Pak, Bapak duduk depan, lihat itu, Bapak nggak bisa tidur Pak. Kecepatannya ampun Pak, ngeri Pak. Lewat itu kalau terjadi apa-apa sudah jarang tuh 100 kayak kita, 140, 120. Itu 5 jam. Dulu Rasul dengan kendaraan kuda atau unta, bayangkan Bapak. Nah, yang menarik, agar tidak nyasar, ini perjalanan sangat jauh saat itu Pak. Maka Rasul nyewa GPS kalau sekarang, nyewa penunjuk jalan yang profesional, yaitu Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Jadi enggak, saya kan Nabi udah berangkat aja, enggak begitu Pak. Agar cepat tujuan sampai, maka dia nyewa penunjuk jalan terbaik, tidak ada yang lebih baik, yaitu siapa? Abdullah bin Uraikid Al-Laisi. Dia masih kafir. Pertanyaannya, kenapa dia nggak ngelapor aja ke orang kafir, ke teman-temannya di Mekah? Toh temannya menyediakan 100 miliar tadi. Dia masih kafir. Kenapa dia nggak ngelapor saja? Kabarnya di beberapa riwayat, kenapa Abdullah bin Uraikid Al-Laisi nggak ngelapor ke temannya padahal dia akan dapat 100 miliar? Karena Abu Bakar membayar lebih mahal. Oke? Sekarang kita berkaca sama diri kita. Kita ingin berubah. Yang dulu kan sama. Ini mau berubah, apalagi menghayal. Ada yang mengatakan, Albert Einstein kalau nggak salah mengatakan, orang yang ingin mendapatkan hasil berbeda tapi tetap melakukan hal yang sama, ingin hasil berbeda, yang dilakukan sama, caranya sama, ini agak gila dia. Agak gila dia. Dia berobat ke dokter, ini jangan rubah pola makan. Dia enggak, tuh komplain sama dokter. Dokter kok nggak sembuh-sembuh? Rubah pola makan enggak? Ya enggak rubuh. Kamu nggak ngerubah pola. Oke, kalau gitu sepakat dong. Kalau kita ingin sholat kita makin khusyuk,
ibadah kita makin tumakninah, ingin istiqomah, ubah polanya. Oke, ini baru satu perjuangan. Ngaji bagian daripada ilmu agar kita berubah, semangat kita terjaga. Tahsin lagi kita, setorkan bacaan sholat kita. Masa kita nggak mau setor sholat, pede banget sih? Emang kita udah yakin yang kita baca benar? Bertahun-tahun nggak pernah dikoreksi. Setorlah kepada guru-guru di sini. Diadakan halaqah, Pak, besok setoran bacaan sholat dari awal sampai akhir. Nanti kalau dari saya, insya Allah aspek bagaimana menjadi sholat khusyuk, aspek motivasi, menggerakkan otak kanan, menggerakkan hati menjadi satu. Dengan konsep motivasi mudah-mudahan kita sampai nanti. Kepada yang bacaan dan lainnya silakan cari Ustaz. Biar berubah dengan cara yang sama. 2 hari dulu bacanya walabolin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu trikul. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad. Nambah dong. Usia katanya sudah makin tua. Bacaan Qur'annya malu nggak ya kira-kira ya? Bapak mau nggak makan 50 tahun cuma kangkung sama nasi terus saja Pak? Komplain nggak sama istri Bapak? Komplain kali ya? Emang nggak ada lagi nih warung di Tanjung Priok udah tutup semua, cuma yang tumbuh cuma kangkung ini kan gitu kan? Nah kepada Allah masa kita ingin dialog, ingin Quran 30 juz yang dibaca 3 surat yang bener aja. Quran berapa Pak? 30 juz berapa surat? 114. Yang dibaca berapa rata-rata? Kayak gimana ya? Apa nggak malu ya kita ya? Harusnya malu harusnya. Tapi kalau sampai nggak malu ya digoda-godain biar malu. Ini lagi digoda-godain ya untuk saya lah ya. Kalau di sini alhamdulillah nggak. Mudah-mudahan ya. Kalaupun ada ya paling 1, 2, 3, 4. Itu baru perjuangan. Nah ternyata untuk berubah tidak cukup dengan berjuang, harus dengan optimis. Nanti Bapak bisa lihat bagaimana yang dilakukan Rasul di surat At-Taubah surat 9 ayat 40. Saya bacakan terjemahannya aja biar sampai. Jikalau kamu tidak menolongnya, maksudnya nggak menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Nah, begini. Tadi kan ada sayembara 100 miliar. Sempurna apapun sembunyi Rasul, Intel Mekah jago-jago, orang kafir Quraisy bekerja semuanya, maka akhirnya persembunyian Rasul kekejar. Sampailah orang kafir di mulut gua di mana Nabi dan Abu Bakar ada di dalamnya. Kakinya orang-orang kafir terlihat jelas oleh Abu Bakar. Nah karena paniknya ngelihat gemetar Abu Bakar, turun tadi ayat la tahzan innallaha ma'ana. Ya, kepada Rasul dari Jibril. Artinya apa? Wahai Abu Bakar, kurang lebih jangan takut, jangan sedih, Allah beserta kita. Nah, qadarullahnya ta'ala, orang kafir tanya kepada sebagian riwayat pengembala, sebagian riwayat mengatakan ada orang di situ, ditanya, "Mas, ngelihat nggak ada orang masuk ke dalam gua?" Bayangin, Bapak lagi di dalam, yang di luar gua itu tanya kepada orang sebelah, pas ngelihat nggak ada orang masuk, yang 11 jawabannya bikin kita gemetar lagi. Apa katanya? Ngapain tanya saya? Masuk aja langsung, biar kamu tahu. Kira-kira gimana kalau Bapak di dalam? Demikianlah Abu Bakar. Kalau sampai masuk habis risalah. Kenapa dibunuh? Nah, begitu dia balik mau masuk, nggak jadi orang kafir. Kenapa? Allah turunkan tentaranya. Apa? Di antaranya laba-laba bisikin sarang sekejap pun jadi itu laba-laba bikin sarang depan gua. Yang kedua, burung merpati bertelur. Yang ketiga ada ranting. Begitu orang kafir mau masuk nggak jadi. Bagaimana di sini ada orang masuk? Kalau orang masuk, sarang laba-labanya rusak.
Akhirnya gimana? Balik orang kafir. Ini yang dikatakan, ya, ketika Allah sudah menurunkan pertolongannya, pasukan yang lemah seperti laba-laba, anak kecil aja bisa mengalahkan dia. Hari ini dia menjadi sesuatu yang kuat, perkasa, bisa mengusir orang kafir. Ini yang dimana ya Pak, kita ketika berjuang harus optimis, melibatkan Allah, jangan bersandar kepada asbab. Apa kata Rasul setelah ayat tadi? Ada motivasi untuk kita semua pagi ini bisa dibawa pulang. Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, idzana bitsnaini Allahu salisuhuma. Hai Abu Bakar, kalau kamu ngira kita cuma berdua hari ini, Allah yang ketiga. Masya Allah Bapak Ibu. Karena itu kamu berubah. Di rumah tangga kita mau berubah. Kita sama istri merancang, kalau bisa tahun depan jangan punya utang lagi mah. Kalau bisa kita mulai tahun depan kita tahajud. Nggak bisa kita cuma berdua, kita cuma berdua. Enggak, yang ketiga Allah. Libatkan Allah sekecil apapun pergerakan perubahan kita. Libatkan Allah. Maka ada zikir pagi, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal semua. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami minta tolong. Waslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatana ini abadan. Perbaiki ya Allah seluruh urusanku. Perbaiki seluruh urusanku, urusan dunia, urusan rumah tangga, perbaiki semua ya Allah. Jangan biarkan saya menentukan nasib saya sendiri, saya melangkah sendiri tanpa pertolonganmu. Jadi kita mohon, janganlah saya bergerak sendiri ya Allah, tuntun ya Allah ke sana, ke kanan, ke kiri. Jangan serahkan kepada diri sendiri. Nah, evaluasinya apa buat kita? Kita sering menyandarkan urusan kita kepada diri sendiri, tidak melibatkan Allah. Kita lebih percaya dengan asbab. Pernah dengar? Kurang usaha Pak Rahmat, sudah ke dokter, herbal, ini sinse, tapi nggak sembuh. Kurang apa saya? Kurang tawakal. Gak masalah. Itu namanya bersandar kepada asbab. Silakan fisik usaha, hati kita ke Allah, itu namanya ikhtiar imani. Kurang apa tempat strategis toko saya Pak? Tempat rame Pak. Orang pulang kerja, berangkat kerja lewat situ, tapi tetap sepi. Promosi sudah, produk bagus. Kurang apa? Kurang apa tadi? Kurang melibatkan Allah. Ini yang dikoreksi Pak ketika kita mau hijrah. Dua, berjuang dan optimis. Optimis di sini melibatkan siapa? Allah. Jadi kalau kita sekarang di Al-Mujirin, pengurus intinya ada 7. Bapak jangan mengatakan 7 Pak Ustadz. Yang ke-8 siapa? Allah. Di rumah tangga kita berdua sama istri, yang ketiga siapa? Allah. Selalu. Nggak bisa nggak. Ini bedanya dengan orang lain, dengan orang di luar yang tidak mukmin. Oke. Artinya apa? Dengan pergantian tahun baru ini, setiap Bapak bangun pagi menyongsong hari baru, gelorakan dalam hati saya dan Bapak sekalian, berjuang dan optimis. Setiap menyongsong hari baru. Sekarang tanggal 13. Tadi kita bangun berjuang dan optimis. Besok tanggal 14 bangun berjuang dan optimis. Gak akan bisa tahajud kalau nggak berjuang dan optimis. Gak akan bisa zikir hanya sekedar membaca 100 istighfar kalau nggak berjuang dan nggak optimis. Selalu menyongsong hari baru, gelorakan, berjuang dan optimis. Mau berangkat kerja, yes, berjuang dan optimis. Sampai di kantor menyelesaikan masalah, yes, berjuang dan optimis. Libatkan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Oke, sebagai penyemangat kita, mari kita belajar dengan ayat kauniyah ini bagaimana sebuah perjuangan. Nah, ini ada jamaah anak bebek, jumlahnya ada 12. Tantangannya dari level pertama harus naik ke level 3. Dari tadi yang naik baru 1. Tapi ibunya selalu mengatakan berjuang dan optimis. Nah, kurang lebih begitulah ya. Maka dari tadi yang 11 ini masih mikir-mikir. Berjuang sih berjuang, tapi berat nih, 1 level aja berat, apalagi 3. Tuh lagi musyawarah.
Yang di tengah mikir, bisa lah kita, masa nggak bisa? Dia ingin mempelopori, coba jatuh, gitu ya. Masih satu, yang ini nunggu temannya yang di atas tuh, bisa nggak dia? Kalau nggak dia bisa, aja ngapain kita coba-coba? Wong dia aja nggak bisa. Yang paling kreatif misalkan begitu ya. Nyoba ikhtiar Pak dulu, siapa tuh sebelah kiri lebih rendah, gitu kan? Musyawarah lagi, gitu kan? Strategi apa? Balik lagi ke kanan, gitu ya. Alhamdulillah, gitu kan? Akhirnya bisa. Nah kalau yang satu bisa, berarti kemungkinannya yang lain bisa kan? Oh dia aja bisa, kita ibu yang sama, makan yang sama, lahir waktu yang sama, masa nggak bisa? Nah kurang lebih begitu. Nah dari tadi baru satu, yang di atas satu, di tengah tiga, yang di bawah masih 9. Udah naik 2 yang di atas, di tengah 2, yang di bawah masih 9, naik lagi tuh. Terus berusaha, ini perjuangan Pak. Jadi tidak mudah menyerah gitu. Coba cara lain, cara berbeda ya. Apa dengan pola yang berbeda? Lihat di sini. Tuh, akhirnya naik. Yang di atas sudah 3, di tengah 3, berarti yang di bawah masih 7 gitu ya. Terus lagi, terus naik lagi terus gitu. Naik lagi, dicoba lagi. Masih 2 yang dari tadi. 3, 4. Udah 4 di atas. 5, cepat itu kalau yang lain bisa gitu ya. Udah 5 di atas Pak, yang di bawah masih 3 tuh, tinggal 3. Udah banyak yang di atas. Udah naik semua. Ini tinggal 2 ini. Subhanallah ini. Ini tinggal 3 di tengah gitu kan. Coba lihat tuh. Terus alhamdulillah 1 Pak akhirnya. Nah ini kalau kita kira-kira gimana? Naik apa balik gitu kan? Kayaknya berat nih. Yang lain sih nasibnya baik. Kalau saya kayaknya berat nih kan gitu kan. Hampir jatuh lagi tuh Pak. Tapi nggak perjuangan. Terus coba lagi terus. Alhamdulillah. Oke. Baik. Setelah kita lihat ini, maka kenapa kita harus mengubah diri, merevolusi pola hidup untuk memperbaiki diri? Karena Rasul mengatakan ketika ditanya orang Badui, man khairunas, Rasul menjawab, man tola umuruhu wa hasuna amalhu. Wahai Rasul, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kita menuju goal baik amalnya, karena pada akhirnya kita di akhir hayat butuh husnul khotimah, husnul baik, khotimah akhir yang baik. Sedangkan kebaikan semua kebiasaan, maka biasakan dengan baik sesuatu kebiasaan baik. Ini perlu merevolusi pola. Baik. Nah, seperti yang dikatakan oleh Umar, goalnya apa sih dalam hidup ini? Ya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Mangkana yang khairan min amsi huwa rabihun. Dikatakan di sini, lihat ke depan. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin celaka. Berarti pilihannya apa? Hari ini lebih baik dari kemarin. Ingat, untuk lebih baik dengan cara yang sama bisa nggak? Enggak, ada pola yang beda dong. Rubah dong. Harus ini yang menjadi titik balik. Kita ingin melakukan hal yang lebih baik tapi dilakukan sama. Tadi orang dagang dilakukan sama, ingin hasil berbeda, bisa nggak? Nggak bisa. Karena itu kita harus melakukan cara yang berbeda, pola yang berbeda tentu dalam tuntunan syariat. Nah, polanya apa? Matematika waktu yang kemarin kita udah pelajari. Jadi begitu kita dapat 24 jam, hal pertama bagi waktu 24 jam. Dengan apa membaginya? Dibagi dengan kerjakan yang penting mendesak terlebih dahulu. Yang penting mendesak sudah diselesaikan, baru penting tidak mendesak. Setelah itu baru mendesak tidak penting. Terakhir kita baru kalau sisa waktu mengerjakan tidak mendesak tidak penting. Kita sering salah kelola, melakukan yang tidak mendesak tidak penting dikerjakan pertama. Bangun tidur bacain WA, ngelihat nih, Anies di mana hari ini, Ganjar di mana, Prabowo di mana, itu mah nanti ya. Bangun tidur ya sholat tahajud gitu kan, beristighfar. Jadi ini mengelola ini ya, kerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Yang kedua ditambah, apa yang ditambah? Kebaikan kita. Sholatnya ditambah, khusyuknya ditambah, sabarnya ditambah, maafnya ditambah, tambah semua. Dan dikurangi apa? Ya dikurangi hal-hal yang sia-sia, dikurangi, tidak penting, tidak mendesak dikurangi, marahnya dikurangi, gibahnya dikurangi, apalagi ya dikurangi yang buruk-buruk. Baru setelah itu dikali lipat gandakan ya. Baik. Dan akhirnya
Kita harus sadar bahwasanya menjadi tua pasti, menjadi baik pilihan. Jadi untuk menjadi tua pasti, tapi untuk menjadi baik pilihan. Apa pasti semakin tua makin baik? Enggak, ya, kita harus pilihan kita sekarang ingin agar apa? Menjadi baik. Karena itu apa? Jangan menunggu, karena umur kita nggak tahu. Lakukan terbaik sekarang. Rasul mengingatkan kita, hari yang lalu sudah berlalu, milik kita sekarang, yang akan datang kita belum tentu sampai. Maka dirancang sekarang untuk berubah gitu ya. Ingat, Rasul menyampaikan ihtanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Waktu mudamu sebelum tua, udah tua kita, udah lewat itu ya. Sehatmu sebelum sakit, sebagian kita juga sudah diuji sakit, maka harus dikelola dengan baik. Berarti apa? Kayamu sebelum miskinmu, ya ini bisa, alhamdulillah. Luangmu sebelum sibukmu, bisa sekarang. Hidupmu sebelum matimu. Yang sekarang diuji sakit, masih hidup, ayo gunakan untuk bertobat, gunakan untuk beramal soleh. Jangan menunggu. Dan sebagai penutup, jangan menunggu banyak uang baru hidup tenang, tapi hiduplah dengan tenang, insya Allah bukan sekedar uang yang datang. Jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi bersedekahlah, insya Allah semakin kaya. Karena sedekah bukan masalah mampu, tapi masalah mau. Oke, berikutnya, jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Jangan menunggu sukses baru bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah akan semakin sukses. Dan jangan menunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka kamu akan termotivasi. Ayo bergerak aja, yang malas olahraga jalan aja, kita juga olahraga. Yang malas kapal baca aja, lama-lama juga semangat, begitu ya. Jadi jangan nunggu termotivasi baru bergerak, tapi bergeraklah maka insya Allah kita akan termotivasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi momen untuk kita berubah. Ingat rumusnya, perjuangan berarti ketika kita mau berubah harus berjuang dan optimis. Setiap buka kalender baru, gelorakan dalam hati kita apa? Berjuang dan optimis, libatkan Allah. Dan kita ketahui nasib kita hari ini pilihan yang lalu, dan kita akan mengubah nasib yang akan datang. Nasib yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang. Jadi tentukan, pastikan pilihan kita untuk masa depan yang akan datang. Nah, untuk berubah dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Untuk mendapatkan hasil berbeda, kita harus mau melakukan cara yang berbeda, melakukan pola yang berbeda. Semoga bermanfaat. Untuk menambah berkah majelis ini, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.